Baik, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita syukuri pertama adalah nikmat kemerdekaan ya. Karena bagaimanapun itu kita hari ini sudah menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan kita raih dengan sempurna, bukan kemerdekaan yang diberikan sehingga kita harus balas jasa dan lain sebagainya. Nah, ini nikmat-nikmat yang begitu besar pada hari ini kita syukuri di 76 tahun kita merdeka. Nah, ada ungkapan seperti ini. Ketika engkau jalan malam ya dan tidak ada yang mengganggu. Nah, saya biasanya juga pulang jam 1 malam, jam 2 malam, tidak ada yang mengganggu. Nah, selama ini juga tidak ada yang mengganggu di jalanan, itu sudah nikmat yang luar biasa. Nah, karena ada di beberapa bagian wilayah lain yang hal itu tidak mereka dapatkan ya. Bahkan ketika kami belajar dari ada seorang kiai mengajarkan bahwasanya kalau orang Indonesia itu tidak bisa menghafal Quran, maka itu sangat keterlaluan. Karena orang-orang yang ada di negara-negara perang, mereka bisa menghafalkan Al-Quran, padahal di sela-sela mereka mengaji itu ada desingan-desingan peluru. Nah, di kesempatan yang baik ini, alhamdulillah, nikmat kemerdekaan itu kita peroleh secara sempurna, bisa kita nikmati saat ini, meskipun masih tidak bisa puas kan. Kalau kita puas, maka berbahaya juga kalau cepat puas dengan sebuah keadaan. Ya, karena puncak kehancuran itu ketika ia merasa berada di atas puncak kekuasaannya atau di atas puncak kejayaannya. Ya, seperti negara Andalusia, ya, dia hancur gara-gara sudah berada pada puncak keemasannya. Nah, ini kita harus selalu tidak puas, karena dengan ketidakpuasan itu kita terus memperbaiki ya diri kita, sehingga menerima masukan, menerima kritikan itu adalah sesuatu yang wajar ya, karena semua warga negara ini merasakan hal yang berbeda-beda. Nah, misalnya seseorang yang berbicara A mungkin perutnya kenyang, nah sementara si B berbicara demikian karena perutnya lapar ya. Kita bisa bayangkan ya, pemirsa sekalian yang sama dimuliakan Allah, ada orang yang ya nasi itu tidak berharga di dalam rumahnya ya, kadang dia masak satu rice cooker ya, tersisa bisa dia buang dengan seenaknya saja. Sementara ada di wilayah lain yang satu tempat nasi itu sangat-sangat dia butuhkan, bahkan harus datang ke tetangganya, harus mengemis kemana saja untuk bisa masak nasi itu. Nah, bahkan kita tidak bisa bayangkan ketika nasi itu mudah sekali untuk kita dapatkan, sementara di sebagian wilayah yang lain ada yang masak lagi nasi yang kering. Jadi yang sudah, kalau istilahnya kita sudah tus-tus, yang sudah keras di bawah, ya pobulio itu mereka masak lagi untuk mereka konsumsi, untuk mereka makan. Maka berbagai macam sudut pandang tentang negara ini harus kita akomodir semuanya. Ya, karena hak bernegara adalah hak setiap warga negara. Maka insya Allah dengan kemerdekaan ini kita bisa mensyukuri dan juga bisa introspeksi diri bagian mana yang harus kita perbaiki. Baik, dari saya, hal yang paling penting itu adalah bagaimana kita menata akhlak generasi muda. Nah, karena kemerdekaannya Indonesia ini menarik dibandingkan kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa lain. Ya, oleh bangsa lain itu mudah. Ya, revolusi itu dibangun oleh para buruh ya. Para buruh, orang-orang para pekerja ya, mereka melakukan sebuah revolusi. Nah, revolusinya Indonesia itu luar biasa. Dia dibangun oleh para intelektual. Nah, bayangkan mereka pergi sekolah ke Belanda dan ke berbagai macam ya, tempat sekolah di luar negeri. Mereka pulang mengoleksi sampai 5, 6 sampai 7 bahasa. Nah, kita bisa mengenal nama yang Sultan Syahrir ya, Kiai Haji Agus Salim dan lain sebagainya ya. Bahkan Muhammad Hatta itu kan ketika dia pulang, dia membawa 16 peti buku dan hanya 1 peti pakaiannya. Nah, ini revolusi yang luar biasa, revolusi
intelektual. Nah, pemuda-pemuda yang Jadi banyak buku, jangan perbanyak baju. Iya, perbanyak buku jangan perbanyak baju. Ya, perbanyak belajar dan belajar. Iya. Nah, kemudian bayangkan ketika ya tim 9 yang merumuskan kemerdekaan tersebut. Luar biasa. Kayaknya kalau kita baca lagi sejarah itu, kita akan sangat tersentuh dan merasa banyak dosa untuk negara ini. Ya, misalnya mereka berjibaku untuk sebuah kemerdekaan, sementara kita masih sering berbohong dengan nota-nota palsu. Ya, seperti itu kan. Mereka tumpah darah untuk kemerdekaan, sementara kita masih berjibaku dengan nota-nota palsu dan lain sebagainya. Ini sebenarnya zalim untuk negara. Bagaimana negara tersebut, bagaimana mereka memperjuangkan negara itu secara luar biasa. Nah, kita yang menikmati kemerdekaan dan melanjutkan kemerdekaan harusnya baca-baca lagi itu sejarah. Ya, bagaimana ketika pembacaan teks proklamasi dan pembentukan BPUPKI, PPKI dan lain sebagainya itu yang dirumuskan oleh para pemuda-pemuda saat itu. Nah, makanya sekarang untuk para pemirsa yang ada di rumah, jangan pernah menyerah dengan keadaan, karena sekarang ini bangsa kita ini, pemuda kita ini, akhlak mereka ini akhlak akhlak halusinasi. Ya, akhlakul karimah yang sering kita suarakan itu kan ya menggema, tapi kalah dengan gema halusinasi yang ada di berbagai macam media sosial yang mereka dapatkan. Nah, dulu waktu kita masih belajar dulu, ya yang mengganggu kita itu hanya musik di MP3. Ya, tidak ada gambar, hanya musik kan waktu itu kalau kita masih kuliah dulu. Jadi paling tidak ketika musik itu terputar, ya kita masih bisa bekerja, masih bisa ngetik, ya masih bisa membaca. Nah, kalau sekarang satu kali scroll lewat media sosial yang macam-macam itu, ya itu sampai berjam-jam, dan opini-opini yang mereka dapatkan di situ kadang-kadang bukan sesuatu yang benar. Sementara kan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya watawassaw bil haq, nasihat menasihati dalam kebenaran. Nah, kata al-haq ini ditafsirkan oleh para penafsir bahwa al-haq itu sebenarnya hanya kata lain dari Allah Subhanahu wa taala, kata lain dari Tuhan. Artinya watawassaw bil haq itu adalah nasihat menasihatilah kamu dengan sesuatu yang Tuhan sepakati kebenarannya. Nah, bukan kebenaran yang kita sepakati kebenarannya. Nah, itu yang diambil oleh banyak para pemuda sekarang. Mereka menganggap benar sesuatu yang mereka lihat, padahal tidak ada klarifikasi atau sumber bahwa yang mereka ikuti adalah sesuatu yang benar. Nah, kayak misalnya masa bodoh dengan berbagai macam hal, kayak banyak kan ungkapan-ungkapan seperti itu. Nah, padahal kan kita tidak bisa masa bodoh. Tetangga yang kelaparan harus kita bantu, ya. Keluarga yang sakit harus kita bantu, dan banyak sekali hal-hal lain yang sumber kebenaran yang mereka dapatkan itu sesuatu yang tidak ada pembenarannya. Nah, sementara kayaknya kita kalah jumlah, ya. Seakan-akan kalah jumlah antara orang baik yang menyampaikan kebenaran dengan sumber kebenaran yang mereka dapatkan, sementara kebenaran itu belum ada legitimasi terhadap itu adalah sesuatu yang benar-benar sebuah kebenaran. Nah, jadi insya Allah di momentum hari kemerdekaan ini, siapapun yang masih peduli, ya, dan kita semua wajib untuk peduli bahwa pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan, maka insya Allah kita bisa perbaiki semuanya. Karena sekarang ini mungkin yang terakhir bahwa nikmat kemerdekaan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sementara sekarang mereka serba ilustrasi, ya, belajarnya di rumah, dan memang keadaan lagi seperti itu. Nah, jadi bahayanya daring. Iya, masih ilustrasi. Sementara akhlak dari seorang guru itu, keteladanan dari seorang guru kan sesuatu yang mereka harus lihat secara langsung. Nah, sekarang siapa yang mereka contoh? Sementara gurunya tidak punya akun-akun yang seperti yang mereka lihat. Nah, insya Allah mudah-mudahan semangat kemerdekaan dari tahun ke tahun pasti ada seperti ini. Ya, kita syukuri dan kemudian bisa kita introspeksi supaya bangsa ini lebih bisa menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, insya Allah sekali lagi nikmat kemerdekaan adalah nikmat yang paling pantas untuk kita syukuri.